Ya puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah memasuki ibadah hari Minggu yang awal di bulan 7 atau bulan Juli tahun 2026 ini. Ya, kalau kita masih bisa sampai memasuki bulan 7 ini, itulah bukti kasih setia Tuhan yang nyata atas hidup kita. Bukti Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya ajak jemaat Tuhan kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Jikalau jemaat Tuhan menemukan, silakan katakan amin. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal agar memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Itu firman Tuhan yang boleh bersama kita bacakan. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya cerita yang mampu kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber solusi. Ya Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan dunia yang tidak menentu yang kita nikmati sekarang ini, ekonomi tidak stabil, rupiah melemah, dan banyak tekanan masalah yang terjadi di negara Indonesia ini. Dan itu juga adalah sebuah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Dampaknya pasti terjadi dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan dalam bidang politik juga terjadi di negara Indonesia ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi tekanan masalah yang terjadi itu terjadi di berbagai negara. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan di tengah keadaan hal itu? Hal itu pun tidak luput dari kehidupan kita, berdampak dalam kehidupan setiap hari, dalam keluarga kita, bahkan dalam kebutuhan hari-hari hidup kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita, Bapak Ibu, masalah itu bisa membuat kita khawatir, tetapi Tuhan berfirman, janganlah kamu khawatir. Itu kan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan yang selalu terus menguatkan kita. Masalah bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita, jangan sampai membuat kita putus harapan, karena sesungguhnya Tuhan Yesus yang memegang kendali hidup kita. Dan hari ini firman Tuhan memberitakan kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber solusi, sumber jalan keluar. Masalah apapun yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, dalam keluarga, dalam ekonomi rumah tangga, dalam pekerjaan atau dalam hal apapun, semuanya itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita meresponi masalah yang
Marilah kita datang mendekat kepada Tuhan Yesus setiap waktu melalui apa? Melalui persekutuan doa pribadi. Karena Tuhan Yesus adalah sumber solusi yang tepat. Bapak Ibu Saudara, apakah dalam kehidupanmu pribadi sudah selalu bangun persekutuan doa pribadi? Firman Tuhan tadi katakan dalam ayat 5, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Apakah selama ini kehidupan doamu secara pribadi dengan Tuhan kendor, atau Bapak Ibu selalu tekun dalam doa? Roma pasal 12 ayat yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesesakan oleh tekanan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan bertekunlah dalam doa. Itulah yang saya maksud persekutuan doa. Dan itu harus kita mulai terlebih dahulu dengan persekutuan doa pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau masalah berat yang Bapak Ibu alami dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hal apapun, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan bukan mencari manusia, sekalipun manusia itu adalah hamba Tuhan yang dikenal punya urapan atau punya wibawa atau punya kuasa doanya. Bukan itu yang pertama kali harus Bapak Ibu lakukan, bukan. Yang pertama kali yang harus dilakukan apa? Datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui persekutuan doa pribadi. Doa pribadi itu yang harus Bapak Ibu mulai dan lakukan terlebih dahulu. Hamba Tuhan itu cuma alatnya Tuhan, cuma medianya Tuhan yang Tuhan pakai untuk menguatkan Bapak Ibu, untuk mendoakan Bapak Ibu. Selebihnya pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sumber mujizat, Tuhan adalah sumber solusi, sumber jalan keluar yang tepat. Dia tahu solusi yang terbaik untuk persoalan yang Bapak Ibu alami. Makanya Bapak Ibu bangun persekutuan doa pribadi yang tekun kepada Tuhan setiap waktu dalam kehidupan Bapak Ibu. Lakukanlah itu dengan tekun dan setia. Percayalah, waktu Tuhan tepat menolong kita lewat solusi yang Dia pasti berikan dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus, yang melampaui logika kita, pasti Tuhan anugerahkan untuk menolong kita dalam keadaan apapun yang kita alami, sekalipun keadaan hidup kita tertekan oleh masalah hidup yang berat. Bersyukur untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber solusi jalan keluar yang tepat untuk setiap kali anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai macam masalah apapun. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami ya Tuhan, bukan semakin lebih dekat kepada-Mu. Tolong kami semakin lebih mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadi kami, supaya kami sungguh-sungguh melekat kepada-Mu Tuhan Yesus secara pribadi, supaya kami dapat mengalami pertolongan-Mu yang nyata, yang sanggup memberikan jalan keluar setiap persoalan hidup kami. Ya Tuhan, kami rindu mengalami pertolongan Tuhan, karena Engkaulah sumber mujizat, Engkaulah sumber jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang telah menyembuhkan kami ini. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat kita silakan kembali pada wayang yang berselamat.